Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Yohanes di Solo ya, yang bertanya, "Dok, saya habis operasi konvensional, BAB-nya berdarah, ini bagaimana ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Yohanes di Solo, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Yohanes di Solo yang bertanya, "Dok, saya BAB-nya berdarah. Saya sudah beberapa minggu ini operasi konvensional ya." Saya menjawab begini ya. Operasi konvensional atau operasi yang mengangkat jaringan basir atau anal cushion bisa terbuka atau tertutup. Yang dimaksud terbuka itu tidak dijahit. Kalau tertutup itu dijahit ya. Kalau dijahit itu kalau di ilmu bedah namanya teknik Ferguson, sedangkan yang terbuka itu teknik Mills-Morgan. Nah, cara motongnya itu pakai alat apa saja ya, bisa harmonic scalpel, pakai pisau, pakai gunting, pakai electrocoagulation, electrocautery atau apa saja ya, bisa saja, atau ligasur ya misalnya. Tapi itulah teknik eksisi hemoroidektomi atau operasi konvensional. Nah, operasi konvensional itu masih menjadi gold standard atau standar yang paling tinggi di dalam menangani basir ya. Tetapi yang menjadi masalah, yang membuat drawback, membuat masalahnya dengan operasi konvensional itu kurang dimaui oleh pasien itu karena memang nyerinya. Tetapi untuk beberapa stadium atau beberapa grade atau derajat, bukan stadium, kalau stadium itu untuk kanker, tapi masyarakat senangnya nyebutnya stadium ya, saya mengistilahkan masyarakat aja ya. Derajat atau stadium ya dalam tanda kutip itu untuk derajat 3 dan derajat 4 ya. Kalau derajat 3 cukup besar atau derajat 4 yang sudah keluar nggak bisa masuk, mau tidak mau ya operasi konvensional ya. Sebetulnya ya sakit, tetapi ya tidak sakit-sakit amat ya. Terus kemudian mengapa bisa berdarah lagi ya? Yang pertama, kalau masih beberapa minggu ya lukanya belum sembuh, apalagi kalau terbuka ya. Operasi konvensional terbuka yang tanpa dijahit. Oleh sebab itu apapun yang sudah dilakukan, mau disuntik, mau diikat, mau dioperasi, mau di stapler, mau dihalras ya, tetap basic treatment ya, yaitu modifikasi diet dan lifestyle. Makan bebas, berserat ya, banyak minum ya, tidak boleh ngeden, nggak boleh ngeden kuat-kuat. Kalau perlu minum obat pelunak kotoran ya, yang sirup ya, bukan yang tablet, yang sirup, pelunak kotoran yang sirup untuk memudahkan kotoran lewat tanpa banyak mengejan ya. Intinya mengapa terjadi perdarahan itu karena mengejan ya, ngeden kuat-kuat ya, akan pecah saluran darahnya ya, kemudian perdarahan. Biasanya dia akan stop sendiri, tidak usah takut ya. Kita lihat aja para kaum wanita yang bulanan mens tiap bulan, beberapa hari perdarahan gitu juga tidak apa dan rutin tiap bulan. Nah, kita kalau sekali-sekali BAB berdarah nggak usah takut, nggak usah panik, jangan di BAB-kan. Kalau sedang berdarah, kalau kita BAB kan ngeden lagi ya pasti terbuka lagi, berdarah lagi, itu kuncinya. Jadi kalau sedang berdarah santai saja, tidak panik. Kalau rasa mulus-mulus ditahan dulu, jangan di BAB-kan. Kalau kita panik di BAB-kan pasti selalu berdarah, dijamin 100% pasti berdarah lagi. Coba tenang, berdiam diri, santai saja, nanti dia akan stop sendiri. Karena di dalam tubuh itu ada mekanisme konstriksi. Kalau ada saluran darah yang pecah, maka dia akan mengkerut sendiri saluran darahnya. Ya, ini mekanisme yang Tuhan kasih ya. Kemudian terjadi jendalan darah yang akan menutup. Kalau kita ngeden lagi, jendalan darahnya akan lepas lagi dan berdarah lagi seperti itu. Jadi kita dengan berdiam diri dan tenang itu memfasilitasi terjadi penutupan saluran darah yang pecah tadi ya. Atau kalau lukanya terbuka di permukaan tangan ya ditekan saja, 5 menit 10 menit dia akan stop sendiri ya. Itu mekanisme alamiah ya. Jadi yang penting jangan panik. Jadi kalau masih beberapa minggu operasi konvensional itu masih mungkin berdarah ya. Kadang-kadang sudah sebulan pun kadang berdarah. Kalau hanya sekali-sekali tidak usah takut.
langkahnya santai saja. Kalau mules jangan di BAB kan, tahan dulu, nanti dia akan stop sendiri, besoknya mudah-mudahan akan stop sendiri. Jelas ya? Dan ingat, para kaum wanita tiap bulan perdarahan beberapa hari, 3-5 hari, dan banyak jendalan-jendalan darah yang keluar ya, perdarahannya banyak begitu. Setiap bulan pun sehat-sehat saja, tidak apa-apa. Jadi jangan panik kalau sedang terjadi perdarahan di anus kita. Ambil langkah, tenang ya, banyak makan serat, banyak minum. Kalau perlu pelunak kotoran yang sirup diminum supaya BAB-nya lancar, tidak perlu mengedang, sehingga memfasilitasi saluran darahnya menutup sendiri, yang merupakan mekanisme alamiah. Saluran darah itu akan menutup dan stop sendiri perdarahannya. Kira-kira itu Yanis di Solo, semoga bisa menjawab. Santai saja, tenang-tenang saja ya. Kecuali kalau berhari-hari perdarahan banyak, tidak stop-stop, sudah dengan cara yang saya tips and trick yang sudah saya berikan tadi, masih bersolek, datang kepada dokter untuk dinilai, kalau perlu diikat atau disuntik ya, atau di infrared. Kira-kira itu Yohanes, semoga bisa menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.